Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali di majelis ilmu yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Tempatnya Allah muliakan di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Nabi bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Allah juga berfirman di surat An-Nur surat 24 di ayat ke-36, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan di dalamnya untuk diagungkan namanya, ditinggikan asma'nya, ditegakkan sholat di dalamnya, dikumandangkan azan di dalamnya. Bahkan di rumah Allah ini juga kita mengingat Allah melewati syariat-syariatnya. Di majelis ini kita sampaikan firman Allah, kita sampaikan sabda Nabi Allah, dan juga kita sampaikan syariat Allah. Maka tidak dipungkiri lagi, tidak diragukan lagi, apa yang kita lakukan kali ini adalah dalam rangka kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di pagi hari ini bukan sekedar mendapatkan ilmu yang menambah wawasan, tapi juga ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan amal soleh dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan seluruh alam, pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya. Dialah sayyidul anbiya'i wal mursalin dan rahmatan lil alamin, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kebutuhan kita terhadap beliau dan sunnah beliau tidak bisa diragukan lagi. Karena kita mendapat hidayah dari Allah lewat nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pelita bagi kita semua. Semua beliau ajarkan, baik masalah ibadah maupun masalah muamalah dan interaksi sosial kepada manusia. Tidak ada yang luput dari pengajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dapat mendekatkan kita pada surga Allah sudah Nabi jelaskan sejelas-jelasnya. Dan semua perkara yang semakin menjauhkan kita dari neraka Allah pun juga sudah Nabi terangkan seterang-terangnya. Beliaulah pemilik syafaatul uzma, syafaat terbesar yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Beliaulah yang menjadi alaihi salatu wassalam. Karena dua orang ini saja yang memperoleh gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala.
Setelah kedua orang ini adalah 3 nabi berikutnya yang menjadi penyempurna 5 nabi yang ulul azmi. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, dan juga ada Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Sehingga Nabi Musa di urutan ketiga, sehingga Nabi Nuh dan Nabi Isa di keempat dan yang kelima. Baru sisanya adalah Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yang jumlahnya 25. Dan begitu seterusnya. Kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mereka semua. Dan Nabi SAW sampaikan, kelak umat manusia akan mendatangi telaga Nabi mereka masing-masing. Umat Nabi Musa mendatangi telaga Nabi Musa. Umat Nabi Ibrahim mendatangi telaga Nabi Ibrahim. Setelah ujian di padang mahsyar, masing-masing umat mendatangi Nabi mereka. Dan Nabi SAW pastikan telaga beliau adalah telaga yang paling luas, yang paling besar. Beliau deskripsikan tentang telaganya. Ma'uhu abiyadu minal laban. Telagaku warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali bil laban. Rasanya lebih manis daripada campuran madu dan susu. Nabi juga sampaikan rihuhu atyabu minal misk. Aromanya lebih wangi daripada kasturi. Aniyatuhu ka'adadin nujum. Jumlah gelas-gelas dan cawan yang ada di pinggiran telagaku itu, kata Nabi, sejumlah bintang di langit. Beliau mengatakan lagi, di bawahnya yaitu ada kerikil yang terbuat dari permata dan batu-batuan mulia. Man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada. Nabi berkata, yang berhasil dari umatku minum dari telagaku, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itu sekilas tentang telaga Nabi kita. Dan tapi Nabi bilang, ada beberapa orang yang dia termasuk umat beliau, tapi ditolak. Tidak berhasil mendapatkan air dari telaganya. Beliau berkata, ia mendekat kepadaku, aku pun mendekat kepadanya. Tapi tiba-tiba ada semacam sekat dan penghalang yang membuat tanganku tak bisa menggapai tangannya. Dan aku meminta keterangan kepada malaikat, kenapa? Maka malaikat menjawab, ya Muhammad innaka la tadri. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu itu tidak tahu ma fa'ala, apa yang dia lakukan ba'dak, setelah engkau wafat. Engkau tidak tahu ada di tengah umatmu yang setelah kamu wafat dia cuma mengklaim saja umatmu, tapi menyimpang dari sunnahmu, keluar dari jalur yang telah engkau buat. Mereka memilih opini pribadi mereka dibandingkan pendapatmu wahai Muhammad. Mereka meninggalkan sunnahmu wahai Muhammad. Mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mendengar penjelasan itu dari malaikat, Nabi SAW berkata, suhqan, suhqan, suhqan. Suhqan itu maknanya bu'dan, yang artinya menjauhlah kamu dariku, menjauhlah kamu dariku. Nabi tidak sudi memberikan air dari telaganya kepada manusia yang cuman mengklaim saja cinta sama Nabi, mengatakan pengikut Nabi dan followers Nabi, tapi sikapnya menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Jika ada satu ibadah yang paling mulia setelah kita bertauhid kepada Allah, jawabannya adalah ibadah sholat. Jika kita sepakat ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat, maka kehidupan kita sehari semalam, setiap hari yang berlalu hanyalah sekedar menunggu waktu sholat. Itu tugas utama kita. Yang lain itu cuma tugas tambahan. Ada yang dikasih peran menjadi ibu rumah tangga, ada yang dikasih peran menjadi pekerja, ada yang dikasih peran menjadi karyawan, ada yang diberi amanah berupa jabatan, ada yang dikasih peran memiliki bisnis, dan seterusnya. Ternyata itu semua hanyalah tugas sampingan. Tugas utamanya adalah
sholat. Dan kalau kita sepakati itu tugas utama kita, apakah pantas sholat kita hanya mengikuti hawa nafsu kita saja? Apakah pantas kita mendengar ada sunnah dari Nabi kita tentang tata cara sholat yang benar, tapi kita tinggalkan, kita buang, kita abaikan, dan kita lebih memilih untuk mengikuti tradisi dari dahulu. Kita lebih memilih ilmu yang dulu kita dapat puluhan tahun dan tidak mau kita rubah, tidak mau kita tambah, tidak mau kita update, dan tidak mau kita upgrade. Padahal ilmu kan bertambah seharusnya. Seiring bertambahnya usia, jika umur kita bertambah dan ilmu kita bertambah, tentunya membuat amalan kita terjadi perubahan. Yang unik dan lucunya di tengah masyarakat sekarang, jika ada seseorang yang suka hadir kajian rutin pekanan atau bulanan, selepas kajian ada perubahan pada ibadahnya, dan ketika ia berjamaah bersama yang lain, orang mulai melebeli yang macam-macam. Udah beda ya, udah ikut aliran sono katanya. Udah beda ya, oh iya, dia kan kajian di ormas sono. Sudah beda sekarangnya amalannya, beda dari kebiasaan umumnya orang, katanya demikian. Padahal itu menjadi sesuatu yang wajar ketika terjadi perubahan pada amal kita akibat dari ilmu yang terus bertambah. Ya, seseorang akan berubah yang tadinya tidak pernah sholat malam misalkan. Setelah mendengar keutamaan sholat malam di dalam kajian yang ia hadiri, pasti tergerak hatinya ingin mengamalkan sholat malam. Pasti ada perubahan. Yang tadinya bangunnya pas-pasan azan, kali ini bangunnya lebih pasti ada perubahan. Demikian juga dengan sholat berjamaah. Yang tadinya sholat mungkin cuman di rumah aja, setelah mendengar keutamaan sholat berjamaah, pasti ada perubahan. Jadi sekali dimuliakan Allah, kita tadi berjamaah saja, levelnya saja berbeda di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, ma yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis shaffil awwal hatta yu'akhiruhumullahu finnar. Yang maknanya sebuah kaum, sekumpulan orang yang terus-menerus menunda kedatangannya ke masjid sehingga tidak kebagian shaf yang pertama. Jadi maksud hadis Nabi ini, dia sudah datang tuh ba'da azan, ada jeda azan dan iqamat, masih panjang. Dia datang lebih awal, tapi sengaja dia milih shaf-shaf yang belakang, maunya belakangan, padahal datangnya lebih awal, berpotensi untuk berada di tempat yang paling depan. Kata Nabi, hatta yu'akhirahumullahu finnar. Sikap ini membuat dia tertunda dikeluarkan dari api neraka. Dalam riwayat lain, hatta yu'akhiruhumullah, yang artinya Allah pun akan tunda-tunda urusan dan perkara duniawinya. Maksudnya makin kita bersemangat untuk di depan, makin cepat dan bergegas, urusan kita makin dipercepat sama Allah selesainya. Solusinya semakin dapat cepat. Dan kalau kita dimasukkan ke dalam api neraka, na'udzubillahi min zalik, akibat dosa yang belum sempat kita taubatkan misalkan, dengan sikap kita bersegera menuju sholat berjamaah, membuat kita pun cepat dikeluarkan dari siksaan Allah di neraka. Makin kita nunda-nunda kedatangan, udah azan, tak dulu deh, tanggung nih, lagi seru sinetronnya, udah azan, tak dulu bentar, kerjaan tanggung, ditunda-tunda. Maka ini membuat semakin ditundanya dia dikeluarkan dari api neraka, makin dia bergegas dan segera, maka jika dia dimasukkan oleh Allah ke neraka, semakin cepat keluarnya dari neraka, dan urusan dia semakin cepat mendapat solusi yang datangnya dari Allah. Coba bayangkan, padahal ini semuanya salat berjamaah, tapi di tengah orang yang salat berjamaah saja levelnya berbeda-beda. Orang yang bergegas, semangat, datangnya lebih awal. Sudah begitu ambisinya dapetin shop pertama. Ada yang kosong, pokoknya dia isi. Nggak mau dia berada yang di
di belakang. Sikap ini membuat urusan dunia dia menjadi lebih mudah. Dan sikap ini juga membuat dia masuk ke surga lebih cepat. Ya. Ini baru orang yang sama-sama sholat berjamaah. Gimana dengan orang yang nggak berjamaah? Berarti kedudukannya lebih jauh lagi antara yang sholat berjamaah dengan yang tidak berjamaah. Nabi bersabda saja tentang orang yang sholat berjamaah, jamaah yang jumlahnya lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada jamaah yang jumlahnya lebih sedikit. Ya memang masjid ini kalau kita lihat infrastrukturnya kecil, tapi hitungannya untuk sholat subuh ini termasuk jamaah yang lumayan banyak. Ada masjid yang gede infrastrukturnya, infrastruktur masjidnya megah, tapi infrastruktur jamaahnya rapuh. Gede dia. Oh, kalau acara tablik akbar banyak, ya jam 10 acaranya. Tapi kalau subuh satu soft doang. Karena memang yang sholat subuh berjamaah orangnya lebih istimewa daripada yang berjamaah sholat zuhur. Makanya sholat subuh ini seutama-utamanya sholat 5 waktu. Ini yang paling utama. Lalu Nabi jadikan ini acuan seseorang dia mukmin sejati atau mukmin KW-KW. Mukmin yang benar atau dia munafik. Itu pertimbangannya kata Nabi di dua sholat subuh dan sholat isya. Dan kalau mau kita survei jumlah sholat isya dibandingkan subuh lebih sedikit mana? Subuh. Berarti memang limited edition orang-orang ini. Orang-orang yang beda dari orang kebanyakan. Kata Nabi SAW, sholat seseorang ya bersama dengan rojulun, satu orang lagi, dua. Ini kan sudah disebut sholat berjamaah. Azka min sholatihi wahdah. Perbuatan ini lebih utama di sisi Allah daripada sholat sendirian. Dan sholat dia bersama dua orang rekannya, berarti bertiga. Itu lebih utama daripada sholat bersama satu orang. Wa makathuro, dan Nabi bilang makin banyak orangnya, fahuwa ahabbu wa azka ilallah, maka lebih Allah cintai dan lebih besar keutamaannya dibandingkan jamaah yang sedikit. Makanya kenapa Nabi itu punya kebiasaan tatkala jeda azan dan iqamat, Nabi tengok ke belakang. Jika ternyata jamaahnya masih sedikit, Nabi sampaikan kepada muazin, tunda iqamatnya, tak dulu sampai nambah. Sebagian orang memandang, aduh capek nungguin. Salah mereka sendiri bangun kesiangan. Sebagian ada yang egois. Padahal jika ditunda, yang sudah di masjid itu nggak ada ruginya sedikit pun. Dia bisa mengisi dengan ngaji Quran kah? Dengan doa mustajab kah yang makin panjang durasinya? Dia bisa berzikir lah, dia bisa bermuhasabah lah. Dan di luar itu semua, jika dia menjaga kekhusyuan selama di masjid, malaikat selalu mendoakan 3 hal. Makin lama dia di masjid, doa ini makin banyak. Allahumma gfirlah, ya Allah ampuni dosanya orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Allahumma tub alaih, ya Allah terima taubatnya orang ini. Jadi makin lama nunggu, justru makin banyak doa-doa ini. Dan makin lama nunggu, yang lagi doa makin bisa untuk menyebut list doanya tuh. Mungkin listnya ada 20. Kalau jeda azan iqamatnya pendek, baru 10 udah qomat. Dengan ditambah 20 bisa. Masih ada waktu, bisa tambah 5 lagi. Masih ada lagi, tambah lagi. Maksudnya adalah nggak ada kerugian sedikit pun. Yang sudah datang lebih awal. Ini baru orang-orang yang sama-sama berada di masjid untuk sholat berjamaah. Dan perbandingan yang berjamaah di masjid dengan yang berjamaah yang bukan di masjid, itu sudah lain lagi levelnya. Artinya sholat berjamaah kan bisa dilakukan di luar bisa. Tapi yang di masjid jauh lebih utama. Apa sebabnya? Langkah kaki menuju ke masjid dihitung. Kalau bukan di masjid dikerjakannya, memang dia dapat 27 lebih bagus daripada yang sholat
Tapi dia nggak dapat pahala tambahan berupa langkah kakinya menuju ke masjid. Dan langkah kaki jangan dikira itu cuma pas berangkat. Tidak. Dibayar PP sama Allah. Pulang pergi. Iya. Hadis sahabat Ubay bin Ka'ab menyebutkan hal itu. Ubay ketemu sama salah satu sahabat yang diketahui olehnya ini rumahnya paling jauh dari Masjid Nabawi. Ya, misalkan Masjid Al-Wahyu, ya lokasinya di mana? Lokasinya di Pondok Kelapa. Ya. Ada salah satu jamaah datangnya dari Pondok Kopi gitu, atau dari stasiun Klender Baru gitu, sono lagi gitu kan, lebih jauh gitu. Dia datang ke masjid. Ubay berkata, kenapa enggak kamu pakai kendaraan aja sih? Kamu tuh repot loh, sholat 5 waktu, datang ke tempat ini, rumah kamu jauh. Kata orang tersebut, enggak, saya bukan enggak mampu beli kendaraan. Ya, saat itu belum ada Toyota, adanya Onta. Ya. Mirip-mirip kan, 11-12. Saya bukan enggak mampu, tapi saya pingin setiap langkah kaki saya ke sini, baik berangkat maupun pulang, dihitung keutamaannya oleh Allah. Mendengar hal itu Ubay kaget, padahal Ubay ini termasuk sahabat Nabi, ya termasuk ulamanya sahabat. Jadi kan nggak semua level ilmunya sahabat itu sama. Ada yang paling tinggi keilmuannya Umar bin Al-Khattab, ya. Ada yang di bawahnya Ali bin Abi Thalib. Banyak para ulama mengatakan dua orang ini yang paling unggul dari segi keilmuan, dan dua orang ini termasuk khulafaur rasyidin. Tatkala Abu Bakar menjadi khalifah, Umar adalah dewan penasehatnya, Ali juga majlis syuroknya. Ketika Umar menjadi khalifah, Abu Bakar wafat, Ali juga ditunjuk sebagai dewan pengawasnya. Masalah syariah, kalau musyawarah, dia tuh harus disertakan. Sampai Umar berkata, aku berlindung kepada Allah dari sebuah masalah yang tidak aku sertakan Abul Hasan. Bapaknya Hasan siapa? Ali bin Abi Thalib. Saking perannya itu sangat vital tuh dalam kabinetnya Umar tuh. Seorang Ali bin Abi Thalib. Dua orang ini paling unggul dari segi ilmuwan. Ubay termasuk yang unggul. Bukan dari kalangan muhajirin, tapi dari kalangan Ansor. Tapi ya begitulah, namanya ulama kadang pun baru dengar ilmu baru dari orang lain, bahkan orang yang tingkat keilmuannya lebih rendah. Oh, kami pun para dai sering mendapatkan sesuatu yang baru dalam pengajian seperti ini. Kami sampaikan satu arah, pas dua arah forum tanya jawab, ada yang bertanya kayak baru kepikiran, iya ya, ini apa hukumnya ya, baru ada informasi baru yang kami dapatkan. Makanya sebenarnya itu para dai itu harusnya paling senang adanya forum dialog tanya aja, bukan pasti tanya dalil malah ngindar, bukan pasti tanya dalil malah beralasan, bukannya pasti tanya dalil malah dibilang wah tabu itu nanya-nanya begitu. Enggak, justru paling senang karena kalau ada kesalahan pada dirinya, dengan adanya dialog ini ada koreksi, dan seorang muslim itu paling senang dikoreksi, ada perbaikan. Dan kalau dia memang tidak tahu sebelumnya, nambah kan gitu simpelnya. Ubay dia baru tahu kalau ternyata keutamaan langkah kaki ke masjid itu hitungannya bukan cuma pergi tapi sampai pulang. Dengar dari orang ini. Tapi Ubay tidak puas. Kenapa? Karena dia bisa klarifikasi, dia bisa konfirmasi langsung ke Rasulullah, kan ketemu sama Nabi. Langsung dia ceritakan, ya Rasul, itu salah satu sahabatmu yang rumahnya paling ujung dari Masjid Nabawi. Dia datang ke sini jalan kaki, saya usulkan dia buat beli kendaraan. Dia nggak mau dan dia berkata, dia ingin dihitung langkah kakinya, berangkat dan pulang ke rumah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Dia mendapatkan keutamaan semua itu. Jadi dhihabuhu waruju'uhu, baik berangkat ke masjid atau pulang dari masjid menuju ke rumah. Maka dengan hadis ini kenapa para salafus soleh punya kebiasaan kalau berangkat ke masjid satu rute, pulang dari masjid ke rumah pakai rute yang lain. Ya, tapi nggak harus pakai Google Map juga, masa nggak hafal gitu. Ya kan, berangkat ke sini, ya, lewat rute tol gitu, ya enggak lah, jauh banget. Pokoknya dia muter atau dia cari jalan yang lain supaya langkah kakinya semakin banyak. Karena hitungan langkah pertama pengguguran dosa, langkah berikutnya ditingkatkan derajat surga.
Makin banyak langkahnya, makin banyak dosa yang dihapus, dan makin banyak Allah meninggikan derajat surganya. Ini kan cuma diperoleh bagi yang berjamaah di mana? Di masjid. Kalau yang nggak di masjid, dia memang 27 kali lipat karena berjamaahnya. Tapi dia nggak mendapatkan keutamaan ini karena dikerjakannya bukan di rumah Allah. Jadi yang sama-sama berjamaah aja derajatnya berbeda. Apalagi yang tidak berjamaah. Ya kan? Nabi bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah." Salat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat derajatnya daripada yang salat sendirian. Kalau kita sekedar menggunakan ilmu matematis saja, artinya makna 27 ini cuman kita katakan, berarti yang sehari semalam sholatnya 17 rakaat, betul nggak? Kan 5 kali sholat. Kalau kita hitung jumlahnya 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 asar, maghrib 3, dan isya, totalnya berapa? 17. Berarti ya 17 kali berapa? Kali 27. Sudah dapat 459 rakaat. Sedangkan orang yang sholat sendiri cuma dapat 17 17 banding 459. Udah jauh banget antara yang sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Ini baru skalanya 1 hari, 1 malam. Bagaimana kalau satu pekan? Kali 7 lagi. Bagaimana kalau 1 bulan? 459 kali 30 hari. Dapat berapa? 13.770. Yang sholat di rumah doang, dalam 1 bulan dia cuma dapat 510 rakaat doang. Jauh banget. Timpang sekali. Ini belum dihitung dengan apa lagi? Keutamaan yang lain. Keutamaan seperti apa? Mendapatkan imam yang bagus bacaannya, tajwidnya dijaga, merdu suaranya, karena Nabi bilang, perbaguslah bacaan Quran, karena itu membuat Quran semakin indah. Bacaan yang bagus tajwidnya pasti membuat orang bisa lebih menghayati dan mentadaburi dibandingkan bacaan yang ngasal-ngasal aja. Ya, imam dorongan tuh biasanya sering tuh gitu. Tuh imam dorongan kan, komat udah kamu aja kamu. Akhirnya rusak bacaan, kan sering itu terjadi ya. Nah, maka ini benar-benar harus kita jaga ya Mas sekalian. Salat berjamaah, taklim berjamaah seperti ini, dan ini belum kita hitung lagi dengan penantian kita sampai ke sholat berikutnya, sholat isyraq duha di awal waktu yang Nabi sampaikan, kanat lahu, orang yang mengamalkan mendapatkan pahala apa? Haji dan umroh tamatan tamatan tamatan, sempurna sempurna sempurna. Kalau sudah tahu keutamaannya, tinggal yang kita sisakan apa? Revisian dalam sholat berjamaah kita. Ada hal-hal yang perlu kita rubah dalam masalah sholat berjamaah, dan sepertinya banyak yang perlu kita rubah. Di antara yang perlu kita rubah adalah ketika seseorang mendatangi masjid ini, sampai di masjid dia masih ada waktu untuk sholat tapi nggak peduli dengan tahiyatul masjid. Ada yang seperti ini. Ada yang merasa begini, datang lihat jeda azan iqamat sisanya tinggal 3 menit. Ah, udahlah, aneh pilih qobliyah subuh aja. Karena waktunya cuma 3 menit. Padahal bisa digabung aja dalam 1 kali sholat itu. Sekali sholat itu dia gabungkan antara tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh. Dan kalau dia memang baru berwudu di situ, entah karena memang dari rumah nggak wudu dulu, atau mungkin di rumah sudah wudu di perjalanan, itulah faktor U biasanya kan. Tiap 5 menit buang angin, tiap 10 menit buang angin, kan ada begitu, ya. Nah, maka di perjalanan batal wudu lagi di sini, bisa lagi dia tambah dengan niat sholat sunnah wudu. 3 niat sekaligus dalam 1 pengamalan dia kerjakan itu. Nah, ini bagus banget. Dia dapat sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan
Kata para ulama, pahala itu abadi. Ketika dunia sudah hancur, alam semesta ini hancur dengan kiamat, pahala tetap abadi. Itu yang dimaksud dengan lebih baik dari dunia dan seisinya yang kelak akan hancur dan fana. Ya, dia dapat juga pahala mengamalkan sunnah Nabi, masuk ke dalam masjid, dia sholat sunnah. Dan ini salam penghormatan kita kepada yang punya masjid. Siapa? Bukan DKM, bukan ormas, yang punya masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jin ayat 18 Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid di atas muka bumi ini semuanya milik siapa? Milik Allah. Kok ada ya masjid dengan warna dan corak tertentu? Datang salah satu jamaah dibilang, ente kan ormas sono aja sholatnya, diusir. Kayak yang punya masjid ya. Padahal seandainya pun masjid itu dibangun dengan anggaran dan budget satu orang, dia tetap bukan pemilik, dia cuman menambah buku rekening pahala doang yang namanya sedekah jariyah. Dan dia nggak perlu diberikan feedback dengan harus menjadi penasehat, harus menjadi imam rawatib bahkan. Gak perlu, dia tuh sudah mulia di sisi Allah dengan donasi yang dia berikan. Tapi urusan pengelolaan masjid, sebentar dulu. Di kita kadang-kadang ya, karena dia yang paling besar andilnya di masjid, kalau rapat tuh nggak boleh diadakan kalau nggak ada dia. Dan ketika di voting, orang berkata A, 20 orang, dia sendirian yang berkata B, langsung gugur semua. Ya, kayak di Dewan PBB aja gitu. Kalau satu suara dari Amerika udah gugur semuanya gitu. Macam begitu. Dan kalau ada yang berkonfrontasi dengan dia beda pendapat, dia selalu bawa ini dulu, kalau bukan karena saya, benar gitu. Dia akui gitu. Zaman dulu ini musola, saya yang keliling-keliling, kan begitu. Ada orang begitu kan? Untuk urusan menjadi imam sebentar, Nabi sudah kasih fit and proper testnya. Bukan orang yang paling banyak berdonasi ke tapi yang paling sempurna Qur'annya, yang paling mengerti sunnah Nabi dalam masalah sholat, yang paling duluan hijrahnya, yang paling duluan Islamnya, baru yang terakhir yang paling tua. Di beberapa masjid dibalik, diputar. Yang paling tua dulu, yang paling duluan hijrahnya gitu. Yang paling sempurna Qur'annya menjadi di bawah. Yang paling sempurna itu mencakup 3 hal ya. Yang pertama, tata cara baca Quran yang tepat, tajwid. Ya. Yang kedua, hafalan. Yang ketiga, baru keindahan suara. Ini 3 ini satu paket menjadi yang paling sempurna Qur'annya. Memang Nabi membahasakan aqra'uhum. Aqra' di kita karena ada istilah qori. Qori itu kan di kita kan istilahnya orang yang bagus dan indah bacaan. Padahal ini aqra' definisi di zaman Nabi, bukan aqra' definisi di zaman kita sekarang. Di zaman kita qori ini mengalami pergeseran makna. Yang dulunya qori itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, sekarang yang paling indah suara. Ada pergeseran makna di kita. Miriplah kayak dulu Nabi bilang mahram, kita sekarang bilang muhrim. Pergeseran makna itu jauh banget. Mahram itu yang memakai pakaian ihram, mahram itu yang haram dinikahi, muhrim itu yang memakai pakaian ihram. Beda banget itu. Maknanya berubah. Terjadi pergeseran. Demikian juga dengan yang tadi kami sampaikan. Ya. Ada beberapa istilah syariat, definisi syariat yang menjadi berubah karena pergeseran ya ilmu yang terjadi pada suatu komunitas masyarakat. Jadi yang disebut Nabi al-Aqra itu adalah yang paling banyak hafalannya. Cuma di zaman Nabi orang tuh nggak mungkin nambah hafalannya kecuali dikoreksi oleh Rasul. Makanya bacaan mereka itu dikoreksi oleh Nabi, diperiksa.
Maka bisa dipastikan yang nambah hafalannya berarti dia itu karena sudah melewati filter dari Rasulullah SAW. Ini bagus nggak bacaannya? Tepat nggak sanatnya sampai ke malaikat Jibril? Kan sanat Quran begitu. Karena Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi kalau ada yang datang, dia ada kesempatan sholat, sholatlah. Sayang sekali kalau dia nggak sholat. Memang bisa dia berdoa misalkan. Benar, tapi seutama-utamanya ibadah adalah Kalau dia berkata, Pak Ustadz, tapi kan jeda azan iqamat itu waktu yang mustajab buat berdoa. Lo kenapa nggak dia himpun semuanya dalam sholat? Ada sebagian bertanya, Pak Ustadz, jika waktu tinggal 3 menit lagi, saya bisa sih sholat. Cuman biasanya agak saya percepat. Pilih mana Pak Ustadz, saya sholat atau saya doa? Saya bilang, lo kenapa Anda benturkan? 3 menit itu waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat. Kenapa enggak Anda panjatkan doa ketika sedang sujud, ketika sedang sholat? Sehingga Anda mengumpulkan semua ibadah itu dalam satu waktu. Dan doa yang dipanjatkan ketika sedang sholat dengan doa yang dipanjatkan di luar sholat, rasakan bedanya, bedakan rasanya. Pasti lebih khusyuk. Karena dia sedang sholat. Apalagi saat itu kondisi dia paling rendah. Dia membaca maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Dia bayangkan, aku sangat rendah ya Rabb, engkau maha tinggi. Terus dia ungkapkan doa-doanya. Ya kalau nggak hafal doa sapu jagat lah minimal. Rabbana atina. Itu udah sempurna, universal itu. Dunia akhirat kita menjadi baik. Dan itu doa yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 201. Doa yang diambil dari Quran itu lebih utama daripada doa yang dibuat sendiri. Saya maunya sih doa untuk dipermudah urusan. Baca aja Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Min amrina rasyada tuh. Ya Allah tolong dipermudah urusan saya, diarahkan kepada yang tepat. Bisa. Banyak sekali doa-doa dalam Al-Quran tuh. Yang bisa kita pakai dalam sholat. Jadi kalau bisa ada yang simple, tapi lebih utama, kenapa malah kita mempersulit diri, sedangkan kurang utama. Jadi bisa kita gabung tuh. Doa dan sholat dalam satu waktu, di waktu jeda azan dan iqamat. Yang sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang perlu dirubah dalam salat berjamaah juga adalah ketika sudah iqamat masih dilakukan salat sunnah. Hal ini tidak direkomendasikan bagi orang-orang yang masih misalkan di rakaat pertama sudah qomat. Batalkan saja. Dan ada baiknya tatkala membatalkan bukan nyelonong ngacir gitu aja, enggak. Tapi tetap salam kanan dan kiri. Walaupun dalam kondisi berdiri, ya, walaupun bukan dalam kondisi duduk. Kenapa? Alasannya, karena Nabi yang bersabda, miftahu sholat at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Tahlil itu penutupnya salam. Walaupun saat itu sholat belum selesai, ingin kita tutup, yaitu tetap dengan salam. Ya walaupun dia langsung ngacir gitu aja ngambil soft yang ada di depan dia juga nggak apa-apa. Cuman kami hanya merekomendasikan yang lebih utama. Karena begitulah cara mengamalkan salafus soleh. Tatkala mereka ingin menghentikan sholat, membatalkannya karena suatu hal, maka salam kanan dan kiri. Yang direkomendasikan untuk dilanjut sholat sunnahnya siapa? Yang pertama, yang sudah memilih posisi di soft pertama. Jadi dia lihat, wah 2 menit biasanya cukup nih kalau sholat versi minimalis. Cuma ngambil yang rukun-rukun doang, gitu. Ya udah, dia dapat soft 1 kosong, dapat dia, sholatlah dia. Tatkala dia sedang sujud di rakaat yang kedua, kan masih ada duduk antara sujud, masih ada sujud lagi yang kedua, masih ada tahiyat. Pas dia sujud, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, jangan dibatalin, sayang. Karena sebentar lagi akan selesai.
Dia hanya tinggal memenuhi rukun apalagi yang tersisa, yaitu duduk antara dua sujud. Yang kedua, sujud yang kedua. Yang ketiga, duduk tahiyat akhir. Yang keempat adalah bacaan tahiyat akhir. Yang kelima adalah bersolawat kepada Nabi SAW, karena itu rakaat yang terakhir. Dan yang terakhir adalah salam. Tinggal dikit lagi. Dan kalau memang dia bisa bergegas, tapi tetap dengan tempo yang benar ya, kan bisa. Seperti baca Quran, ada versi hader, bacanya agak cepat, tapi tetap memperhatikan tajwid. Bukan kayak yang viral, Bismillah, dolin, bukan gitu. Itu memang dihilangin ayatnya itu. Bukan baca cepat itu namanya. Emang hilang ayatnya, nggak dibaca namanya. Kalau ada sholat begini, sah nggak? Ya nggak sah. Karena Al-Fatihahnya dibaca nggak sampai 7 Iya kan ada tuh. Kalau tarawih itu, Bismillah, dolin, tuh sampai dolin aja. Yang di mana tuh? Yang di Jawa Timur. Ada itu. Itu kalau kami bilang sholat versi proklamasi itu, yang diselesaikan dalam tempo yang singkat-singkatnya itu. Ini nggak benar. Tapi itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Bahkan mereka klaim ini sudah 1 abad lebih. Dan kalau mereka berkata itu untuk menjadi pembenaran perbuatan mereka, kita bantah dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dari jalur sahabat Abu Hurairah, innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun. Sungguh ada seseorang yang mengerjakan sholat selama 60 tahun, tapi tidak ada yang diterima sholatnya satupun. Satupun sholat yang tidak diterima. 60 tahun. Ratusan ribu kali dia sholat dalam rentang 60 tahun, satu aja nggak ada yang diterima. Nabi bilang, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Pas ruku dia sempurna, tapi pas sujud enggak. Ya. Artinya Nabi menyebutkan rukunnya tidak terpenuh. Dan rukun sholat itu bukan cuma ruku dan sujud, di antaranya surat Al-Fatihah. Lah kalau nggak dibaca, ya nggak sah sholatnya. Dan urusan sah tidaknya sholat itu urusan kita jamaah. Dan ketika kita mengatakan sah nggak sah, itu bukan berarti kita menjadi panitia surga neraka, bukan. Bukan seakan kita yang berhak memberikan dosa dan paha, bukan. Karena urusan sah tidaknya bisa dipelajari dalam ilmu fikih. Kalau urusan diterima atau enggak, itu baru urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman secara zahir yang enggak sah berarti tidak diterima. Karena Nabi bilang tadi, tidak diterima satupun sholatnya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, diperbaiki betul sholat kita, terutama sholat berjamaah. Ketika memang iqamat dikumandangkan, hentikan sholat sunnah, kecuali kriteria yang pertama orang tadi yang kita sebutkan. Ya, kriteria yang kedua, orang yang mungkin masih mencukupi sholatnya ketika imam sudah memulainya, artinya memulai untuk mengingatkan shaf, istawa. Tadi lu dia tinggal tahiyat akhir aja. Walaupun dia bukan posisinya di shaf yang pertama, itu masih boleh. Tapi kalau di luar dua orang ini, mending dibatalkan. Nabi bersabda, idza uqimatis shalah, kalau qomat sudah dikumandangkan, fala sholata illal maktubah. Sudah nggak ada lagi sholat sunnah saat itu, melainkan dia sholat bersama dengan imam. Yang perlu dirubah berikutnya juga, membiarkan orang yang tak patut dan tak layak menjadi imam di belakang imam. Ini juga penting. Ya, makanya saya kalau datang ke masjid yang baru pertama kali, adalah menjadi imam aja lah. Jangan paksa-paksa saya. Karena saya tidak tahu di masjid ini kayak apa. Imamnya siapa? Imam kedua siapa? Wakil dan cadangannya siapa? Kita nggak tahu. Lebih baik silakan. Yang punya sultan kalau kata Nabi. Memang ada hadisnya benar. Bahwasannya orang yang punya Quran sempurna dengan orang yang punya Quran sempurna. Ada 2 orang lah di dalam masjid. Maka yang punya sultan tuh boleh mempersilahkan. Untuk yang lain menjadi imam rawatib lah berarti. Mempersilahkan. Cuman kan kalau yang dimaksud orang ini paham tentang masjid tersebut.
Nah kalau nggak paham, nanti juga nggak tahu ketika jadi imam, siapa ya yang layak di belakang saya. Karena ini penting. Jadi cuma bisa ngelihat zohirnya aja. Oh ini lebih berjenggot nih. Ah, Bapak di belakang saya. Oh ini lebih pakai gamis. Yang itu cuma sarungan. Kayaknya gamis lebih mantep. Nah, gitu. Cuma zohirnya doang. Nanti pas misalkan batal sholat, dia yang gantiin bacaannya rusak. Jadi makanya perlu sekali. Dulu sahabat Ibnu Abbas itu posisinya di belakang Umar bin Khattab. Posisi dia karena dia itu orang yang paling sempurna Qur'annya setelah Umar bin Al-Khattab. Di sebelah kanannya Ibnu Abbas ada sahabat Abdurrahman bin Auf. Gitu tuh kira-kira formasi soft di Masjid Nabawi di kabinetnya Umar bin Khattab. Selama 2 periode. Karena belum 2 periode, karena 10 tahun setengah beliau. Kalau di Indonesia 2 periode kan ya? Iya 2 periode, tapi nggak pakai pemilu ya. Ya, nggak pakai ada ganti presiden nggak ada. Ya. Nah, 10 tahun setengah kabinetnya Umar itu. Sampai Umar itu wafat, yang mana penusukan terjadi ketika dia sedang sholat subuh bersama jamaah di Masjid Nabawi. Saat itulah dia tarik orang di belakangnya, menggantikannya menjadi imam. Coba bayangkan kalau di belakangnya orang yang nggak pantas. Ketika ditarik dia malah nanya, kenapa Pak? Ya, batal lah sholat dia. Iya, di kita tuh ada yang begitu, polos banget lagi sholat. Kami itu pernah, ada orang sholat. Ini sudah selesai sholat berjamaah. Ya, kebiasaan habis sholat tuh diam dulu, santai gitu kan. Ngaji kah, atau zikir kah, atau apalah. Datang ada ojol gitu, sholat di masjid. Gitu. Nah, ini masjid yang kebetulan kami biasa kajian. Jadi apa yang kami rekomendasikan dan suarakan itu bisa didengar oleh jemaah. Datang ojol, sholat dia sendirian. Oke. Orang yang kedua datang, ojol juga. Cuman yang satu dia kelompok oren, yang satu kelompok hijau. Mazhab oren dan mazhab hijau. Beda kan, tahu sendirilah ya. Nah, kemudian orang yang kedua sholat, tapi di sisi kiri orang yang pertama. Namanya sholat berjamaah, berdua, imam di mana letaknya? Di kiri, makmumnya di kanan. Ini formasinya ngaco nih. Ibarat kiper jadi striker. Kalau di sepak bola, yang striker jadi kiper. Ini salah nih. Imam jadi makmum, makmum jadi imam. Kan Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun di antara kalian melihat kemungkaran, sesuatu yang enggak tepat, ganti atau rubahlah dengan tangan atau kuasanya. Kalau enggak bisa dengan kalau enggak mampu juga, maka minimal ingkari di dalam hati. Ini kan banyak sekali hadis ini masuk dalam kehidupan kita. Di antara model begini nih. Saya dekati dua orang tuh kan. Satu tangan kiri saya berisyarat di mulut begini. Kanan saya mundurkan dia untuk saya dorong sedikit ke kanan. Supaya yang makmum ada di kanan. Pas saya begitu kan dia nanya, ada apa Pak? Ya, batal lah sholat dia. Padahal udah sengaja saya beginikan gitu loh. Dan posisi saya di posisi yang punya kuasa di masjid itu. Beda kalau ini masjid yang saya juga musafir di situ. Saya nggak punya kuasa. Minimal mungkin saya ngomong dengan lisan, Pak salah posisinya Pak. Walaupun mungkin dia jawab, oh gitu ya, hai, batal juga ya. Tapi di sini kan masjid yang saya biasa kajian pekanan di sana. Sisa-sisa jamaah setelah sholat berjamaah juga ada di situ. Kalau kita lakukan sesuatu, mungkin jadi edukasi baru buat mereka. Dan mungkin mereka akan, oh gitu ya bisa gitu. Sebagaimana dulu Nabi kan memindahkan Ibnu Abbas. Nabi sholat sendiri, sholat malam. Ibnu Abbas datang iseng-iseng berhadiah. Ingin dapat pahala sholat malam. Karena posisi dari kiri, Nabi pindahkan tuh dengan tangannya. Tuh diputer, ya sampai di kanan. Bukan diputer, dijilat, dicelupin. Itu iklan ya. Oh gitu. Jadi begitu, boleh bergerak. Nah, ketika kami dorong, dia ditanya, ada apa Pak? Ya, batal Pak sholat Bapak. Oh iya gitu ya. Akhirnya saya bilang, Bapak posisi di kanan. Oh iya, karena kami berbicara itu udah bisik-bisik. Orang yang pertama sholat akhirnya nanya juga, ada apa ya? Batal lah dua orang tuh. Kan jadi gitu masalah. Nah, makanya
Ini harus benar-benar kita ketahui ya, bahwasannya ketika ada yang jadi imam, pastikan orang di belakangnya orang yang layak untuk menjadi imam, minimal mendekati kedudukan si imam itu, punya hafalan juga. Ya, kalau imamnya 30 juz, minimal cadangannya juz 30 lah. Ya, itu berarti tipis kan. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita rubah? Masih ada waktu atau kita dialog? Atau kita dialog? Sampai jam berapa kita? Sekarang subuh kita agak maju lagi ya. Berarti waktu isyroknya juga agak sedikit maju. Jika sebelumnya pukul 6.15-an kita baru bisa sholat, sekarang di 6.13, 6.12 sudah bisa sholat. Gitu kira-kira. Karena kan fluktuatif. Ya. Subuh makin mundur, waktu sholat duha yang di awal yang disebut dengan sholat isyrok juga makin mundur. Ya. Sedangkan kalau subuhnya makin maju, seperti sekarang 4.39 ya, atau 38, maka ya sholat isyroknya juga semakin maju. Beda dengan negara-negara yang memang siang dan malamnya ekstrim perbedaannya. Kalau di kita normal-normal aja. Cuma ada musim hujan, musim kemarau. Ini pun juga lagi nggak beraturan kayaknya ya. Dibilang kemarau hujan, dibilang hujan kemarau. Gitu. Ya, tapi kalau di negeri-negeri lain ya, seperti misalkan di Timur Tengah, ya, musim panas ya jam 3 tuh udah azan subuh. Jam 3 kita masih bobok cantik tuh. Ya, yang bapak-bapak bawa tampan. Jam 3 masih bobok kita. Di sana sudah azan. Dan siangnya lebih panjang. Makanya jam 7 baru azan maghrib. Jadi siangnya lebih panjang. Malamnya pendek. Tapi kalau musim dingin, gantian 5:30 baru azan subuh. 5:30. Kita 5:30 tuh udah apa? Udah kesiangan itu. Bukan sholat subuh, sholat duha. Orang bilang, jadi udah kesiangan orang. Kalau di sana baru azan subuh. Jam 5 sore udah azan musim dingin. Malamnya lebih maka yang namanya jam-jam waktu sholat itu akan juga bisa berubah. Fluktuatif. Kalau di kita berubah tapi nggak jauh-jauh. Mundur 5 menit berarti itu juga mundur 5 menitan. Maju 5 menit berarti waktu duhanya juga maju 5 menitan. Ya. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang sholatnya tak mampu berdiri. Nah, yang mana ini membuat soft menjadi ada perbedaan. Ini juga perlu kita arahkan. Dalam sholat berjamaah. Orang yang duduk karena ketidakmampuannya sholat berdiri itu enggak satu jenis. Ada dua. Karena ada dua, maka cara sholatnya pun juga ada dua. Bagi yang tidak mampu untuk sholat berdiri dari awal dia duduk, dan dia yang lebih tahu ya, yang punya penyakit ini, atau rekomendasi dari dokter, ya walaupun bapak tuh bisa berdiri tapi paling 5 menit tumbang pak, misalkan kata dokter begitu, kan ahlinya dokter, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta', urusan kesehatan mereka lah pakarnya. Ternyata rekomendasi mereka begitu. Berarti kan sudah tidak mampu sholat berdiri. Akhirnya dia duduk. Kalau sholatnya duduknya sejak awal, maka orang jenis pertama ini masih lebih ringan kondisinya. Dia bisa mengambil agak tengah, walaupun lebih baik di pinggir. Untuk jenis yang pertama. Alasannya apa? Alasannya duduknya dia tidak mengganggu orang lain. Karena rapat dan lurusnya shaf untuk orang yang sholat duduk sejak awal, maka patokannya adalah punggung dia. Kalau punggung dia berarti kursi yang dia pakai, kaki kursi belakang yang dua, kursi biasanya 4 ya kakinya. Nah, 2 kaki belakang kursi itu juga sejajar dengan punggung dia, sehingga tetap bisa memberi space orang di belakangnya untuk sholat. Betul nggak? Ya. Jadi punggung ini disamakan dengan punggung jamaah yang bisa dipastikan kaki dia lebih maju, ya kan? Tapi punggung dia lurus dengan punggung jamaah yang
Maka orang yang seperti ini, kalaupun dia agak di tengah, tapi nggak kami rekomendasikan di tengah banget ya, agak di tengah, itu masih nggak apa-apa. Kenapa? Posisi kursi dia tetap bisa membuat orang di sop berikutnya bisa mengisinya. Beda dengan orang jenis yang kedua, yang mana dia masih bisa berdiri. Kalau di China, kami temukan memang ada kursi, wah ini kalau sudah umaro dengan ulama kolaborasi, kayak gini nih jadinya. Ya, para umaro, para pemimpin, para stakeholder yang ngerti agama, mereka fasilitasi tuh orang-orang yang nggak bisa sholat berdiri. Di China itu ada kursi yang bagus. Kursinya itu bisa dipakai ketika orang sedang berdiri sholat tidak mengganggu yang di belakang. Maka kalau kayak gini mah aman. Cuman kursi kita kan kebanyakan masih begitu. Ya, kursi yang kecil gini juga. Yang artinya dia itu kalau berdiri seperti orang yang lain berdiri, kursinya pasti lebih dia berdiri. Nanti pas ruku baru dia duduk. Karena yang nggak dia mampu rukunya. Ingat, semua gerakan sholat yang masih mampu kita kerjakan dan dia bagian dari rukun sholat, kerjakanlah seperti yang Nabi arahkan. Jangan sampai ketidakmampuan dia untuk ruku dan sujud menjadi izin dia langsung duduk sejak awal. Kan ada ya orang yang nggak bisa sujudnya doang, betul nggak? Mungkin keliengon atau apa, atau mungkin kecelakaan kakinya nggak bisa nekuk. Dia ruku masih bisa, dia berdiri masih maka tetap berdiri dan ruku seperti biasa. Baru di bagian sujud yang dia tak mampu, disitulah yang dirubah. Apa alasannya? Loh, hadis sahabat Imran bin Husain itu jelas banget. Dia cerita sama Nabi, ya Rasul, kanat li bawazir. Ya Rasul, saya mengidap penyakit wasir. Dan saya susah sholatnya. Yang Nabi arahkan pertama apa? Nggak langsung duduk. Sholli qa'iman. Kalau wasir kamu nggak parah-parah banget, masih bisa berdiri, sholatlah kamu tetap tuh dari Nabi begitu. Urutannya tetap begitu. Fa'in lam tastati. Tapi kalau wasir kamu memang parah, stadium berapa misalkan, atau tingkatan yang mana dokter lebih paham tentang hal itu, saya nggak tahu, nggak pernah pengalaman itu. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah kesehatannya. Ya, kalau sudah nggak bisa berdiri, barulah kamu duduk. Fa in lam tastati fa'ala janbin. Barulah kalau kamu nggak mampu duduk karena penyakit wasirmu itu, maka silakan Jadi jelas tartibnya. Nggak boleh ke arah opsi yang ketiga sampai dia nggak mampu di opsi satu dan kedua. Nggak boleh ke opsi yang kedua sampai dia tak mampu di opsi yang pertama. Gitu urutannya. Maka orang yang masih bisa berdiri, sholatnya tetap berdiri. Jangan sejak awal duduk. Di bagian mana yang dia tidak bisa, kalau sholatnya masih bisa berdiri, berarti lurusnya soft pas lagi kapan? Pas lagi dia berdiri. Makanya adanya kursi-kursi yang bagus ya, yang menunjang orang yang sholat yang duduk, itu memang sebaiknya itu dipenuhi itu. Ya, jangan dibiarkan. Kalau kita punya contohnya, itu kami menyaksikan tuh di China itu ada kursinya bagus. Dia cuma sederhana aja sebenarnya. Cuman di tengahnya itu ada tempat bisa buat kaki gitu. Sehingga dia sholat berdiri, pas duduk aja dan tidak mengganggu yang di belakang. Kalau seperti ini aman, mau di tengah, mau di pinggir aman. Cuman kalau kursinya yang begini, bisa dipastikan pas dia duduk posisinya lebih belakang. Dan karena posisinya lebih belakang, kaki kursinya memasuki soft di belakangnya. Sehingga nggak bisa diisi oleh orang lain soft tersebut. Kalau sudah seperti ini, tempatnya di mana? Di pinggir. Karena kalau dia mengambil tempat di tengah,
membuat saf terputus untuk saf yang di belakangnya. Nabi bersabda, "Waman qata'a shaffan qata'ahullah." Barang siapa yang memutus saf, Allah putus rahmat dari orang tersebut. Waman wasala shaffan wasalahullah. Dan yang menyambung saf, Allah sambung rahmat kepada orang tersebut. Ya. Ada pertanyaan ya? Tafadhol. Waalaikumsalam. Duduk. Ya. Ya. Nanti. Tiang dulu ya. Ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Ketika Anas ini kan sahabat Nabi yang usianya panjang, 100 tahun lebih beliau. Ya. Maka bisa dipastikan dia berjumpa dengan generasi berikutnya, para tabi'in yang tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di masa Bani Umayyah. Sehingga ya namanya pemimpin, namanya pemerintah yang punya kuasa, maka mereka bebas menunjuk siapa yang jadi imam, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi imam. Dan kadang pun sahabat ditunjuk tapi mereka nggak mau. Karena mereka tuh kadang mengetahui ya, ditunjuknya mereka menjadi pejabat oleh pemimpin itu karena ada maksudnya. Biar bisa lebih mendukung pemerintah. Karena kalau ulama sudah bersuara dan ternyata memuluskan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka orang awam di bawahnya akan ngikut, gitu kan umumnya. Makanya kenapa Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan ada ulama su namanya. Ulama dia, tapi su, mengantarkan masyarakat dan orang awam ke jalan neraka. Ada, jangan dikira nggak ada. Dan kemarin sudah jelas-jelas difatwakan haram, sonhorek misalkan. Masih berani ditambah logo halal lagi. Udah kayak kue aja sih. Ada logo halalnya ditempel di sonnya tuh. Dan alasan mereka halal katanya kita juga punya ulama. Tapi yang bagus saat itu yang kami dapatkan ya dari Majelis Ulama Indonesia, mereka bilang jangan samakan kami ulama yang punya penguasaan terhadap fikih dengan dai-dai yang cuma pinter public speaking. Bagus tuh. Ya itu kan sekarang banyak tuh orang yang punya follower banyak, subscriber banyak, videonya jutaan viewersnya, dia punya ilmu agama nggak punya, cuman kemampuan retorikanya bagus. Seakan-akan dia menguasai ayat dan hadis Nabi, padahal nol, tidak. Bahkan bahasa Arab aja nggak bisa. Sekarang banyak kayak gitu. Iya, kutipan hadis Nabi. Kan video pendek sekarang, 1 menitan gampang semua tuh. Bisa pakai running text di sini kan bisa semua. Dia nggak menguasai itu. Artinya MUI mengatakan kalau patokan Anda adalah yang viral-viral itu, yang banyak pengikutnya itu, yang kalau pengajian pakai panggung joget-joget, kan ada tuh. Bener nggak? Katanya sih sholawat katanya. Tapi kalau kita lihat videonya, ini mah konser yang dibalut dengan sholawat. Iya, lo sholawat sih, tapi diiringi dangdut koplo, gimana? Iya, benar. Dan jamaahnya laki perempuan bayangin. Gimana sedihnya Nabi kita menyaksikan umatnya begini coba. Belum lagi di majlis itu ya merokok berjamaah, enak banget. Sampai ada ininya lagi apa? Semacam parodi, bukan parodi sih ya. Jadi kayak ada settingannya juga gitu kan. Pak kiainya nyediain rokok, jamaahnya ada yang naik ke panggung ngasih ininya, lighternya. Ada begitu, bayangin. Ya kita nggak usah bicara halal-halal rokok deh. Cuman coba kita hayalkan. Seandainya di zaman Nabi itu ada rokok misalkan. Ini lebih pantas di kumpulan Nabi, Abu Bakar dan sahabat di tengah kajian di Masjid Nabawi sembari gini. Atau di tempatnya Abu Jahal CS yang memikirkan gimana kita hentikan dakwah Muhammad sembari gini. Kira-kira di kumpulan mana yang lebih tepat? Hah?
Lebih tepat mana, Pak? Kita nggak bicara per orang ya, maksud saya yang berjamaah. Apa mungkin Nabi dan sahabat, kalau nih kita bayangkan rokok itu ada lah di zaman Nabi, kira-kira Nabi lagi kajian gitu, sahabat gitu, sembari gini, bentar ya saya ngisap dulu sekali, gitu kan. Silakan tanya, gitu. Apa pantas? Atau justru di kumpulannya Abu Jahal yang bikin gimana nih kita bunuh Muhammad, atau kita usir dia dari Mekah, atau kita penjarakan dia di rumahnya. Kan ada rencana busuk di Darun Nadwa, Abu Jahal dan kroni-kroninya tuh, Abu Lahab CS tuh. Itu kan mereka memikirkan tuh. Lebih tepat di mana nih, kumpulan ini atau kumpulan itu? Itu kita lihat, majelis ilmu kok begini gitu. Ya, solawat katanya begini. Sekarang itu terjadi jemaah. Dan itu penyesatan secara kolektif. Dan kalau MUI tidak bersikap, ya udah, orang awam menganggap itu sah-sah aja. Akhirnya menormalisasikan sesuatu yang dianggap maksiat sebenarnya. Jadi dianggap, oh enggak, itu kan enggak apa-apa. Itu kan sampai ada yang berani, ustadznya, kiainya, dai-nya, tuan gurunya berkata, setiap hisapan malaikat mencatat pahala. Buka di YouTube, ada, cek. Ini bukan ujaran kebencian ya, bukan hate speech. Ini koreksi kita bersama. Karena muslim itu kan satu tubuh kata Nabi. Idashtaka udhun, kalau satu tubuh ada yang sakit, semua anggota tubuh meresponnya. Kan kata Nabi begitu, semua orang beriman, semua kaum muslim itu satu tubuh. Kayak gigi lah sakit, posisi sakitnya di sini, tapi tubuh kita menggigil, demam, merespon semuanya. Ini jadi koreksi buat kita, bukan menjelekkan ormas tertentu, toh nggak sebut juga ormas, tapi nyata sekarang banyak pengajian yang model begitu. Dan harus kita suarakan sebagai bentuk nahimung. Kita tuh dimuliakan oleh Allah dengan sebab kita itu bukan cuma beriman, tapi wayanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ukhrijat linnas ta'muruna bil wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan begitu. Ya, Al-Imran ayat 110 berbunyi seperti itu. Kalian tuh sebaik-baik umat kalau menyeru kepada kebaikan dan mencegah dan beriman kepada Allah. Nggak cukup beriman, cegah kemungkaran, ajak kebaikan. Jadi makanya jauh-jauh hari Nabi bilang, ada loh ulama-ulama merapat ke pemerintahan, menjilat penguasa untuk dunia. Di antaranya, kalau nanti ada peraturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat, nih tinggal pasang aja ulama kita gitu. Makanya dulu sahabat yang usianya panjang, banyak yang nggak mau ditunjuk menjadi pejabat oleh Bani Umayyah. Di antaranya Anas bin Malik. Kan pertanyaan tentang tiang nih, ya, tapi agak kesana kan. Jadi ini juga kan. Anas itu padahal dia yang paling pantas jadi imam, cuman dia nggak mau. Dan karena sudah ada imam rawatib yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, pas lagi komat, orang pada maju. Saat itu masjidnya ada tiang. Nah, Anas bin Malik menghindari tiang. Orang semangat maju ke depan, yang di tiang itu orang isi. Anas malah mundur. Gak mau mengisi soft yang di barisan itu ada tiang. Lah, orang pada heran. Tahu kan ini Anas, sahabat Nabi. Ditanya, wahai Anas, kenapa kok kamu gak mau maju bareng sama kita gitu. Nah, kata Anas bin Malik, dulu di zaman Nabi, tiang-tiang atau sawari, namanya sawari, tiang-tiang seperti ini tuh kami hindari. Kenapa dihindari? Nah, takut terputusnya soft. Tapi sebentar, ini belum sampai akhir. Karena bukan kebiasaan para ulama menyimpulkan atau istinbat hukum dari modal 1-2 hadis. 1-2 dalil, kita kumpulkan dalil yang lain untuk menjadi kesimpulan gimana nih hukumnya. Para ulama mengatakan, ya, karena kita harus tahu ya, memahami hadis Nabi itu nggak bisa lewat opini pribadi kita. Kita kembalikan kepada apa kata para ulama, terutama salafus 3 generasi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ternyata
Kalau jamaahnya membludak, taruhlah seperti Jumatan, salat taraweh, biasanya salat taraweh malam pertama tuh pasti tuh. Ya kan banyak jamaah sorak-sorai itu. Ya, jamaah sorak-sorai itu kan kalau malam pertama, malam kedua, ketiga banyak. Nanti setelah itu soft mengalami kemajuan. Ya, yang 2 lantai masjidnya tadinya lantai 2 turun ke lantai 1. Yang mak-mak tadinya cuman disediakan 2 soft mulai maju lagi kan gitu. Nah, jadi kalau tempatnya tidak mencukupi, jamaahnya surplus lebih banyak, semua sepakat, digunakanlah soft yang ada di tiang, nggak ada masalah. Fix ya, Jumatan nggak ada masalah di Al-Wahyu. Fix juga kalau kayak taraweh nggak ada masalah di Al-Wahyu, ini diisi aja, ya kan? Nah, sedangkan kalau di waktu-waktu sholat yang kita punya perakiraan, sepertinya jamaahnya tetap bisa menempati soft yang selain tiang dan mencukupi. Biasanya kalau di kita kayak sholat zuhur ya kan? Zuhur nggak banyak karena orang pada kerja, sholat di kantor mereka, asar juga demikian. Maka hindarilah tiang-tiang. Dan para ulama menyampaikan, bagi jumhur ulama yang mengatakan rapatnya soft adalah sunnah muakkadah, maka bagi mereka mengisi soft yang ada tiangnya adalah makruh. Kenapa makruh? Karena menurut mereka merapatkan soft itu hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan ulama Hanabilah yang mengatakan merapatkan soft adalah wajib. Maka sholat yang ada tiangnya dan dia bisa untuk mundur atau maju dan jamaah tetap bisa cukup di masjid tersebut, maka lakukanlah. Karena kalau tidak, dia telah melakukan yang haram. Karena yang haram itu adalah memutus soft. Jadi kami luruskan dulu nih sebenarnya, merapatkan soft itu memang terjadi perselisihan di tengah ulama. Jumhur ulama mengatakan sunnah tapi muakkadah, sangat ditekankan. Jangan sampai nih ya, ketika kami luruskan hukumnya sunnah, orang berpandang cuma sunnah ini. Enggak begitu caranya. Ya, justru para ulama mengatakan dengan sunnah ya kita bersemangat untuk melakukannya. Tapi kita perlu menyampaikan kenapa ulama Hanabilah sampai kesimpulannya di tingkatan wajib. Karena wajib ini beda ya dengan sunnah. Wajib, maka kalau nggak dikerjakan dosa nggak? Kalau sunnah nggak dikerjakan tetap nggak ada dosanya. Kan begitu? Betul nggak? Nah, ulama Hanabilah berkata, karena Nabi bersabda tadi, man wasala sofan wasalallah. Yang menyambung sof, Allah sambung rahmatnya. Yang memutus sof, Allah putus rahmatnya. Pertanyaannya, jika ada perbuatan yang membuat kita diputus rahmatnya dari Allah, apakah perbuatan itu boleh dilakukan? Tidak boleh. Itu diantara dalil yang mereka gunakan untuk menyatakan hukum merapatkan sof adalah wajib. Yang kedua, Nabi SAW ketika mengatur sof, Nabi punya kebiasaan tuh, gak cuma berpesan untuk rapatkan, luruskan kayak tadi saya, tapi Nabi sampai menyisir dari pojok kanan ke pojok kiri. Dan ini jarang banget di masjid sekarang-sekarang ini. Hampir nggak ada. Jangankan ini, kalau imam udah ngingetin silent handphonenya, ada yang di belakang nyeletuk, udah mulai salat. Yang begitu. Ada yang nggak suka. Padahal ini untuk menunjang sholat tuh benar-benar khusyuk. Kami sangat rekomendasikan untuk imam-imam di zaman sekarang, nggak cuma ngingetin tentang rapat shop, tapi ingatkan silentkan handphone, matikan atau nonaktifkan, karena mengganggu banget. Nyala lagu. Kalau dulu masih mending monoponik, tatu doang. Lu sekarang ya Allah, lagunya apalah, lengkingannya, cengkokannya, belum suara perempuan lagi apa. Di masjid sudah gitu yang punya handphone gak tahu ilmu fikihnya lagi, merasa takut matiin nanti saya sholatnya udah deh sepanjang dari rokat pertama sampai tahiyat nyala terus, bayangin, coba bayangin ya kan? Ini terjadi, maka ingatkan, kalau perlu juga ingatkan tentang apa, mohon jamaah untuk tidak mendahului imam. Banyak sekarang yang mendahului imam, minimal balapan sama imam. Itu perlu diingatkan itu.
Supaya pas sebelum sholat benar, ya nggak boleh. Saya punya kebiasaan nih gatel gitu, latahan tuh. Apalagi kalau dari i'tidal menuju sujud tuh, udah ancang-ancang tuh minimal kan. Ada yang begitu kan? Pas diingetin nama imam, jangan mendahului imam. Ah, dia tuh ingat, jangan, jangan, tahan, tahan, sabar, sabar gitu. Penting sekali mengingatkan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, berikutnya juga begitu, imam ngingetin kalau ada tiang dan dia tahu ini sholat yang jumlah jamaahnya sedih, arahkan saja yang di sop kedua untuk mundur Pak di sop yang ketiga. Gak ada masalah, gak ada masalah. Batin. Karena kalau kita nggak bisa kompak di sini, di luar sholat hati kita bercerai itu yang Nabi bilang. Maka apa yang dikatakan ulama Hanabilah, ya ulama mengafiliasi ke mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mereka berkata kalau ukhuwah Islamiyah itu wajib untuk dilestarikan kan? Maka kalau ada perbuatan yang bisa memecah ukhuwah, haram nggak? Haram nggak? Berarti kalau Nabi bilang dengan kita nggak rapat soft, nanti ukhuwah kita terpecah. Berarti perbuatan memutus soft itu membuat perpecah. Berarti ini harus ditinggalin nggak? Harus ditinggalin. Berarti itulah kenapa ulama Hanabilah mengatakan wajib merapatkan soft, karena kalau enggak terjadi perpecahan. Ini di antara alasan kenapa ulama Hanabilah mengatakan wajib. Kalau jumhur kenapa mengatakan sunnah? Karena ada satu redaksi dari Nabi. Ketika Nabi bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah." Yang artinya, samakan, ratakan shaf kalian. Karena sesungguhnya menyamakan dan meratakan shaf itu di antara kesempurnaan. Nabi bilang dengan diksi kesempurnaan. Berarti kalau nggak rapat, dia cuman nggak sempurna aja, tapi sholatnya nggak ada masalah. Itu yang dikatakan oleh jumhur. Ala kulli hal memang terjadi khilaf. Ingat, kalau tidak terjadi ijma atau konsensus, jangan paksa-paksain. Dan khilaf ini sudah terjadi dari zaman para tabi'in. Jadi siapa kita untuk harus mengatakan itu ijma? Ya, tapi sisanya kita harus memilih antara kita mengikuti ulama Nabi yang mewajibkan atau mengatakan sunnah. Bagi yang mengatakan wajib, berarti wajib dia hindari tiang ini karena bisa memutus soft. Kapan dia baru bisa tetap memakai tiang ini sebagai soft? Kalau seperti tadi Jumatan dan seterusnya. Sedangkan bagi jumhur yang tetap memakai soft ini hanya dikatakan makruh saja. Karena tadi berangkat dari merapatkan soft hukumnya tidak wajib menurut untuk jalan tengah bagaimana? Ada bagusnya. DKM berperan. Misalkan memberikan tulisan di tiang ini. Ditulislah misalkan soft yang ada tiang ini tidak direkomendasikan dipakai ketika sholat apa. Atau misalkan gunakanlah soft yang ada tiang ini ketika Jumatan. Sehingga kalau nanti di luar sholat itu mereka secara otomatis mundur gitu kan. Itu jauh lebih utama. Allah alam bisawab. Yang pertama tadi apa? Tadi yang kedua ya. Gak ada benar-benar rekomendasi seberapa banyak. Karena justru dengan hadis riwayat sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tentang Nabi melihat ke belakang, kalau jamaah banyak ajal, Nabi percepat iqamat. Kalau jamaahnya masih sedikit ajal. Dalam bahasa Arab ain, jim dan lam ajala yu'ajjilu mempercepat. Kalau ajala yu'ajjilu menun mirip-mirip doang. Kalau orang kita nyebutnya sama. Ain dengan hamzah. Jadi Nabi kalau melihat jamaah sudah membludak, Nabi percepat qomat. Kalau melihat jamaah sedikit, Nabi tunda. Sehingga sebenarnya berangkat dari hadis ini, sifatnya itu tidak ada kepastian angka berapa. Cuman ada bagusnya disesuaikan dengan jamaah al-wahyu ini. Kira-kira gimana nih kalau di masyarakat kita digunakan 10 menit. Oh ternyata respon mereka pas, ya udah. Dan ada bagusnya juga memperhatikan
keutamaan qobliyah sholat yang berbeda-beda. Qobliyah subuh beda dengan qobliyah mana? Qobliyah asar beda. Qobliyah asar ada nggak? Ada nggak? Ada. Ingat, qobliyah itu cuman sholat yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Itu namanya qobliyah. Cuman ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Kalau yang qobliyah asar, dia termasuk yang masih muakkadah. Kenapa Nabi bilang 4 rakaat yang dikerjakan sebelum asar, semoga Allah merahmati dia. Nah, ada yang tidak muakkadah itu berarti apa? Qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu tidak muakkadah. Tapi pertanyaan ada gak? Ada, jangan dibilang gak ada. Nah makanya qobliyah subuh kan kita tahu nih ya, semulia-mulianya sholat sunnah. Ada baiknya mungkin misalkan jeda azan iqamat subuh dipanjangin dikit, misalkan tambahin 2 menit atau 3 menit deh daripada jeda azan iqamat waktu-waktu sholat yang lain. Terus qobliyah zuhur, karena ada 4 kan yang utama tuh. Masa sama dengan qobliyah maghrib, maksudnya jeda azan iqamat maghrib sama dengan jeda azan iqamat zuhur? Jangan dipanjangin, karena kita tahu ada 4 rakaat yang utama. Sedangkan qobliyah maghrib boleh-boleh aja ditinggalin kan gitu. Jadi ada baiknya memperhatikan ini juga. Kalau memang ada keutamaan di waktu tersebut, ada bagusnya ditambah. Kalau nggak begitu banyak keutamaan, nggak perlu ditambah. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Imamnya nggak benar, ganti imam. Kalau kita punya kuasa, ya kalau kita suaranya didengar. Biasanya kan para sesepuh ya, para elit-elit masjid itu kan ada. Dia yang dulu tahun 80-an, waktu ini masih musola misalkan. Biasanya kan suara dia didengar, betul nggak? Nah ada baiknya, ya para elit-elit masjid itu bersuara. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Apalagi ya dia secara itu sudah senior. Sampaikanlah kepada yang punya otoritas DKM. Memang gak ada lagi ya imam kita ya. Ya, saya rasa itu lebih bagus misalkan atau apa, dan sampaikan tentunya dengan ilmu, bukan dengan emosi. Apa aja misalkan kita kasih tahu poinnya, karena misalkan surat Al-Fatihahnya rusak. Loh, Al-Fatihah ini sangat fundamental dalam sholat. Karena jumhur ulama mengatakan makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau mazhab Asy-Syafi'i mengatakan tetap Nah namanya juga jumhur, mayoritas. Berarti kan bisa dipastikan yang mayoritas itu kan ngandelin Fatihahnya imam. Lah kalau ngandelin ternyata imamnya Fatihahnya rusak gimana? Kan begitu. Untuk sholat dia sendiri aja nggak sah, apalagi buat sholat berjamaah. Makanya sampaikan dengan ilmu pentingnya Fatihah Pak. Dan saya sudah dengar Fatihah beliau ini rusak. Kalau nggak percaya, datangkan ustadz yang bisa dipercaya. Pasti DKM itu punya ustadz pegangan, ustadz yang menjadi referensi. Ambil cuplikan video beliau. Karena orang, kalau kita ingin dakwah itu ada cara yang nyebut, ada cara yang estetik, ada cara yang lebih tepat. Ya biasanya kalau orang merasa dirinya yang berkuasa, kita kasih nasihat dari orang yang lebih tinggi kedudukan dari dia, biar dia manut. Misalkan dia senangnya sama Ustadz Fulan, ambil aja cuplikan video Ustadz Fulan itu tentang surat Al-Fatihah. Kasih tahu imam yang nggak bisa Fatihah minggir. Kasih yang bisa baca Fatihah dengan tepat. Tapi kalau selain Al-Fatihah yang rusak, masih bisa diberikan toleransi. Karena memang Fatihah itulah yang menjadi inti ketika kita sedang berdiri. Ya, buktinya apa? Hadis sahabat Abu Hurairah, dia bercerita tentang seorang sahabat yang sholatnya rusak, namanya Khallad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Ketika dia sholatnya disuruh ngulang 3 kali sama Nabi, dia nyerah, nggak bisa yang lebih baik. Dia tanya, ya Rasul,
ajarkan saya sholat yang tepat. Maka Nabi ajarin, idza qumta ila sholat, kalau kamu hendak ngerjain sholat, fakabbir. Pertama takbiratul, summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nabi nggak nyuruh iftitah. Berarti tanya iftitah boleh dilewat nggak? Boleh. Nabi kan cuma ngajarin sholat minimalis ke dia. Yang penting sah kan gitu loh. Karena dia masih belum bisa sholat yang bagus. Urusan yang lain mah bisa diselesaikan dalam tempo yang sesingkat. Nah, bisa dipelajari lagi nanti kan gitu. Ya. Terus habis itu kata Nabi, kemudian kamu baca surat Al-Fatihah. Setelah selesai kamu ruku hatta tatma'inna raki'an. Sampai rukukmu tumakni. Berarti Nabi meninggalkan surat selain Al-Fatihah. Tandanya hukumnya apa? Bukan rukun sholat. Berarti yang rukun Al-Fatihah. Karena dia rukun, maka pertimbangan kita untuk mengganti imam atau tidak, minimal Fatihahnya benar atau tidak. Kalau nggak benar, minggir. Kalau benar, ya udah. Sisanya Anda belajar tahsin lagi aja. Biar kul huwallahu ahadnya bagus. Biar kul a'udzu falaknya bagus. Ya, surat-surat inilah gacoan gitu. Juz 30 akhir-akhir kan gitu. Nah, jadi pertimbangan Al-Fatihah, Pak. Kalau memang Fatihah rusak, ya udah ganti. Kalau masih bagus, masih bisa ditolerir gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau tanya ini kerjakan tadi Pak Ustadz kan mengatakan itu yang masuk ke masjid tahiyatul masjid. Terus ada kan yang belum ya ini sholat wudhu tahiyatul masjid terus waktu Qobliyah. Ini kan tiga di komplek kata Pak Ustadz tadi. Itu niatnya mana dulu apa yang ini dulu wudhu dulu urutan gitu wudhu terus keduanya iya. Ya, Ibu sekalian, Ibu ya. Niat itu letaknya di hati. Setiap kita melakukan pergerakan dan perbuatan apapun pasti ada niatnya. Bahkan gestur tubuh kita itu ada niatnya. Misalkan ya, saya ngomong begini tangannya, itu kan ada niatnya. Supaya jamaah tuh lebih bisa menarik atensi, supaya perhatian. Karena kalau saya ngomong datar aja kan orang ngantuk. Betul nggak? Maksudnya gestur-gestur yang secara spontanitas dan refleks pun sebenarnya ada terselip nih niat. Tangan saya gitu, bergerak, ini niat, saya mau minum dulu. Bismillah. Semua itu ada niat, Bu. Maka jangan dipersulit dengan sebelum kita memulai ibadah, kita pasang dulu nih. Apa aja nih ya, saya sholat. Enggak perlu. Karena seseorang, saya mau tanya begini misalnya, sederhana ya. Azan berkumandang. Orang yang tadinya berbaring tidur, bangun dia, duduk, berdiri, berjalan. Menuju kemana? Ke tempat wudhu, kamar mandi. Ya kan? Bayangkan misalkan ini POV ya, di sebuah rumah. Ya. Ada laki-laki, sudah punya istri ya. Suami istri ya. Suami bangkit, menuju kamar mandi. Istrinya nanya, Mas ngapain? Kira-kira komentar suaminya apa? Kan karena udah biasa berdua di rumah. Udah ngerti kan ini jamnya sholat. Mungkin suaminya akan menjawab tapi agak ketus. Ya sholat dong beb. Misalkan anak milenial. Anak Gen Z. Kenapa kan panggilannya beb apa gitu kan. Sayang, ayang, apa banyak kan. Pokoknya kan sudah tahu dia mau ngapain. Orang azan kok gerak ke kamar mandi pasti mau ngapain? Mau. Artinya dia tuh sudah pasang niat kan sebenarnya ingin sholat. Oke. Kalau belum puas lanjut dia. Setelah kamar mandi masih basah, pakai sarung, pakai koko, ditanya, Mas mau kemana? Makin kesel gak jawabannya? Udah jelas banget kan? Pakai peci, oke keluar rumah. Papasan sama jamaah Al-Wahyu yang dari gang lain. Ditanya, weh bro mau kemana bro? Masih ditanya. Saya mau buat gambaran aja loh. Niat itu sebenarnya sudah terpaham. Betul nggak? Maksudnya jangan kita mempersulit diri. Makanya para ulama itu sepakat sebenarnya niat itu letaknya di dalam hati. Dan sebenarnya itu kita tuh sudah berjalan sesuai dengan niatnya. Pas berjalan dia masuk ke masjid, baca doa lagi masuk ke masjid. Ketemu sama jamaah yang udah di masjid ditanya, ente mau ngapain? Coba. Makin marah gak dia?
Aneh udah rapi gini masih tanya mau ngapain? Ya aneh mau sholat kan gitu. Jelas kan niat itu sudah teguh belum sih buat sudah jelas. Belum lagi kalau misalkan dia qobliyah. Coba bayangin, qobliyah dia lebih jelas niatnya daripada sholat wajibnya. Lucu. Maksudnya begini, dia qobliyah selesai. Pas mau mulai sholat berjamaahnya, dia diam dulu. Allah, Allah. Kadang kan berkali-kali. Kalau berkali-kali nanti kita tanya, kenapa Pak? Kok takbir berkali-kali? Niatnya belum teguh. Aneh kita. Kok bisa Anda sudah sampai di titik ini, komat sudah berkumandang, imam sudah ngingetin rapat soft, kok niatnya belum teguh? Aneh kan? Ternyata kita tuh salah dalam memahami mazhab Asy-Syafi'i selama ini. Yang mengatakan melafalkan nih, kita salah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i itu disebutkan, semua Syafi'iyah pun sepakat letak niat itu di dalam hati. Maka sebenarnya bagi yang sudah teguh di dalam hati itu sebenarnya itu nggak direkomendasikan untuk dilafal. Kapan direkomendasikan? Baru ada arahannya. Ketika dia ragu. Gambaran ragu, apakah yang tadi kita ilustrasikan? Azan dia gerak, kamar mandi, ini mah nggak ragu. Gambaran ragu tuh misalkan begini, dia bangun tidur, dia dengar sudah baca amma yatasaalun, artinya sholat sudah dimulai berjamaah, mungkin pakai mic luar. Langsung dia buru-buru gerasak gerusuk satset wudhu cepet-cepet sholat langsung Allahu Akbar. Dia jadi ragu kan, ini sholat apa ya? Karena baru ini baru apa? Baru nyetel otaknya gitu loh. Ya rohnya belum masuk semua gitu istilahnya. Jadi itulah yang direkomendasikan untuk dilafalkan nih. Karena dia buru-buru gerasak gerusuk, dia pokoknya taunya nih sholat udah dimulai. Yang mana kalau dia langsung mulai, kadang-kadang di pertengahan sholat dia baru nyadar, aduh ini sholat isya ya, aneh tadi udah sholat gitu kan, gitu loh misalkan, kan ada orang gitu kan, masih nggak sadar. Orang yang seperti inilah yang direkomendasikan untuk melafalkan niat dengan tujuan meneguhkan isi hati, sehingga itu nggak perlu terjadi yang tadi berkali-kali takbir. Kok bisa Anda ragu mulu tiap kali mau sholat kan gitu. Sudah begitu pun takbirnya kenceng lagi. Oh, dia di pojok kiri, yang pojok kanan sampai dengar. Mengganggu kan? Udah gitu nggak sekali, 2 kali sampai 3 kali. Dan yang di sebelahnya tuh heran. Nggak selesai-selesai nih bacaan aneh nih. Memperhatikan dia. Oh, belum sampai sini. Oh lagi. Ada, kami temukan langsung. Biasanya di kampung-kampung. Ya, kadang-kadang di masjid-masjid musafir, ke masjid pinggiran, suka kita temukan gitu, ada orang takbir berkali-kali. Padahal namanya saya takbiratul ihram. Takbiratun dalam bahasa Arab penambahan tak marbutoh di akhir menunjukkan 1 kali. Ini berkali-kali. Jadi makanya Ibu, kalau ketika masuk ke masjid, sudah jelaskan nanti sampai masjid kalau waktunya ada, saya mau Dan ingat, hati itu nggak punya bahasa. Hati itu nggak punya bahasa sebenarnya. Karena kita orang Indonesia, maka isi hatinya berbicara bahasa Indo. Orang Arab yang nggak mungkin isi hatinya apa gitu. Sehingga kita tuh sholat tanpa menyebut usolli sebenarnya. Di dalam hatinya tuh sudah yakin saya mau sholat itu sudah cukup. Yang penting pas sholat jangan disebut saya mau sholat subuh. Nah itu kan bacaan di luar sholat namanya. Karena sudah masuk Tapi kalau sebelum, dia di dalam hati itu sudah yakin, saya mau sholat subuh. Cukup, itu sudah selesai. Makanya ketika datang ke masjid, sudah niat tadi tahiyatul masjid, terus tadi baru ingat, oh iya, saya baru wudhu, baru batal. Sekalian aja deh sholat, sunnah wudhu, waktunya qobliyah. Udah langsung sholat. Itu sudah include 3 nih. Gak perlu ditentukin mana dulu yang awal, gak perlu. Itu sudah cukup. Jadi jangan dipersulit ya. Alhamdulillah ya. Bisa. Lagi. Saya tuh terserah DKM, kalau saya mah aman. Satu lagi, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillah. Diturunkannya Rasulullah kan Sallallahu alaihi wasallam mengubah tatanan kebiasaan yang sudah melekat di masyarakat, diantaranya kebiasaan, adat istiadat dan sebagainya, sehingga mereka nolak mentah-mentah.
dan juga yang berkaitan dengan syukur atau selera yang bertentangan. Tapi justru di zaman sekarang bukan nolak sih enggak diterima semuanya diterima juga, tapi hal-hal yang seperti tadi gitu. Kebiasaan ini udah biasa nggak bisa itu ini harus ada padahal mungkin tidak ada contohnya atau mungkin juga ini adalah eh, bagus untuk kesehatan untuk happy happy joget-joget di lapangan juga kayak gitu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu gimana, Zat? Sebagian diterima dengan total juga, tapi sebagian tuh juga dijalanin dengan ya, seperti itu. Walau alam bisa. Udah aja. Ya, pertanyaannya tadi, ya kebiasaan-kebiasaan yang tadi menjadi permasalahan misalkan, ini harus tetap dilaksanakan karena ini adalah sebuah kebiasaan. Sebuah mungkin sudah biasa dilakukan. Jadi kalau tidak afdol misalkan seperti itu. Atau mungkin juga tadi selera ya, selera. Walaupun mungkin pada dasarnya selera itu juga tadi bertentangan dengan masalah ini. Kalau misalkan di kamar lah, oke lah joget-joget mau kayak jumpalitan, tapi kayaknya di lapangan misalkan kayak gitu. Kalau nggak bisa. Mungkin kira-kira ini ya pandangan saya kali ya dengan ya fenomena akhir zaman ketika masyarakat kaum muslimin secara umum kok tetap ngelakuin hal-hal yang menjadi sudah kebiasaan dan tradisi ternyata bertentangan dengan syariat. Ya sebenarnya pertama ingin komentari inilah bahayanya sikap fanatisme sebenarnya. Kebanyakan orang yang tetap ngikut karena kan ada panutannya, betul nggak? Kalau nggak ada yang dia panut, nggak ada yang dia teladani, nggak bakalan ada di situ. Ya contoh misalkan, kenapa dia tetap mempertahankan pengajian yang ada joget-jogetnya? Lah karena ustadznya mengadakan pengajian seperti itu. Sehingga patokan dia boleh tidaknya ini orang. Itulah kenapa Nabi SAW bersampaikan, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan termasuk golongan kami, tidak diakui sebagai umat Rasulullah SAW orang-orang yang menyeru dan mengkampanyekan fanatisme. Adakah orang sekarang yang fanatik sekali dengan sahabat misalkan Ali bin Abi Thalib? Ada. Tapi apakah memastikan dia manhajnya, pemikiran dan ideologinya sama dengan Ali? Tidak. Contoh orang Syiah misalnya, ngakunya ahlul bait, pecinta ahlul bait. Ali bin Abi Thalib diplot menjadi imam mereka yang 12. Syiah Indonesia kebanyakannya kelompok yang namanya Isna Asyariyah. Meyakini 12 imam yang kedudukannya sederajat dengan Nabi. Bayangin, gak ada ya dalam kamus Ahlus Sunnah wal Jamaah manusia biasa sederajat dengan Nabi dan gak ada. Kalau penutup Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang setelah Nabi Muhammad mungkin gak dapat wahyu lagi. Mungkin gak? Gak mungkin. Nah, gak banyak kaum muslimin khatam di bagian ini. Sehingga ketika ada panutannya bilang tadi aneh sudah ngelobi malaikat hujan biar taklim kita nggak boleh ada hujan. Kalau tetap ada hujan aneh kejar dia. Katanya begitu. Cek di YouTube ada berani katanya ngelawan malaikat. Terus dibilang katanya, Pak Kiai, jamaah kita yang bayangin, yang kayak gini aja pengikutnya masih banyak. Iya, terus relevansinya apa? Iya, terus kalau misalkan konten apakah menjadi boleh? Ya makanya kan masalah duniawi kan. Berarti itu kan contoh orang-orang yang memilih agama diperjualbelikan untuk keuntungan dunia
Bapak, yang ingin saya komentar itu masalah syariat saja. Urusan konten silakan Bapak komentarin di media sosial aja. Isi aja di situ. Ini cuma konten, silakan. Tapi yang kita komenkan masalah syariat ini. Jelas ini tidak boleh. Dan kita-kita yang meluruskan ini pasti kena kecaman, pasti. Makanya Luqman Al-Hakim ketika berpesan kepada putranya dalam surat Luqman, banyak kita yang menguasai surat Luqman. Ya, apa kata Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman di ayat ke-16 dan 17? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, seterusnya apa? Wasbir ala ma asobak. Dia sudah ngasih isyarat kepada putranya. Kalau kamu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka berikutnya bersabarlah atas apapun yang menimpamu. Bersabar dari hujatan netizen. Pasti dia punya followers juga, punya buzzer juga. Kita komentarin ini sesat langsung di bawahnya. Ya, bilang ente punya kapasitas apa untuk menyesatkan? Lah ini udah jelas sesat karena berani-berani berkata munkar nakir, masalah goib. Emang dia siapa? Nabi gitu? Kan nggak ada nabi, kita sepakat setelah Nabi Muhammad. Dan bukan cuman itu kesesatannya, masih banyak daftarnya, Pak. Ada dia bilang saya bisa bahasa semut. Oh, dia keluarkan mantra-mantranya yang nggak jauh dari makoli fima Allah belakangnya. Itu biasanya. Itu terus tuh. Kayak apa? Nada-nada tek-tek dung-dung tek gitu. Terus belakangnya gitu terus. Kalau udah ngeluarin katanya bahasa Suryani gitu. Katanya siap menjadi penjaga api neraka. Ada yang seperti itu. Mau dibilang konten apa ya terserah, tapi kita kalau dalam bentuk amar ma'ruf harus tegas, ini sesat. Lah kita malah lebih diributkan masalah di sebuah masjid, Pak Ustadz, imamnya basmalahnya dijaharkan, disirkan. Ya Allah, harusnya kita lebih konsen di bagian ini nih. Ini harus segera diberangus, dihentikan, karena ini seperti kanker yang bisa menjamur makin parah. Kalau yang sedang dibahas jahar sir itu masalah khilafiyah yang ringan sebenarnya. Makanya beda, nggak bisa kita samakan, nggak apple to apple masalah ini. Nah, makanya itu pertama kami komentar, ini akibat fanatisme. Bahkan pengikutnya saja ketika kita kasih rekam jejak sebelumnya, orang yang kami maksud ini ternyata pernah dia cerita awal mula dia menjadi dipanggil Pak Ustadz atau Pak Kiai atau Tuan Guru yang sekarang pesantrennya ada cabangnya di Sunter, Pak. Ada namanya pesantren UNIQ, cari di Google Map sampai ke sana, sampai beberapa jamaah yang Sunter, wah kita kecolongan nih, dia aslinya dari mana bikin cabang pesantren di Sunter. Pemahaman dia itu yang tadi itu ya. Nah beliau ini ya nggak cuman itu saja bentuk usaha, macam-macam ya. Nah maka kalau misalkan masalah kesesatan, masalah akidah, kita harus tegas karena sudah fanatik. Walaupun kita bukakan nih loh, dulu dia tuh jadi tukang cuci piring dalam sebuah pengajian, tiba-tiba ditunjuk diminta untuk membacakan doa. Dan ini bukan fitnah karena dia sendiri sebelum berdoa ngomong di atas panggung, saya tadi dicolek lagi cuci piring di belakang panggung untuk mimpin dia sendiri yang ngomong. Jadi beda, ini bukan ujaran kebencian, ini bukan fitnah, dia sendiri yang ngomong, kita cuma menyampaikan ulang, bukan AI. Karena kalau AI kelihatan tuh cirinya, videonya bagus, pergerakan mulutnya beda dengan suara. Ini memang video lama, dia sendiri yang ngomong. Tiba-tiba sekarang udah punya jamaah. Nah karena udah keburu fanatik, oh udah nggak mungkin salah dia, nggak mungkin salah. Padahal sudah sesesat itu masih diikuti. Dan ingat, makin kesini, makin akhir zaman, dajjal-dajjal kecil ini semakin banyak. Kenapa kami bilang dajjal? Nabi sendiri yang ngomong. Ya, sebelum muncul dajjal senior yang aslinya akan muncul dajjajilun, kata Nabi.
Dan ketika kami sampaikan Dajjal, ini makna bahasa yang dimaksud. Dajjal itu dalam bahasa Arab artinya kadzab. Kadzab itu pendusta. Dan Nabi yang mendiksikan itu, maka sah-sah aja kita mengatakan itu. Sebagaimana kita mengatakan orang Nasrani dan Yahudi orang kafir. Karena dalam surat Al-Bayyinah, Allah yang menegaskan hal itu. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Apakah kalau kita bilang orang Nasrani kafir kita langsung dianggap radikal, ekstremis, atau kelompok aliran apalah orang neraka, siap di alam kubur. Kalau nanti ditanya munkar man rabbuka, bukan dijawab Allah, jawab saja nama dia. Ada itu, semuanya ada rekam jejaknya di digital. Ya. Maka kurang delik apalagi nih orang nih. Udah kena delik semua tuh, delik syar'i itu banyak tuh macamnya. Maka ini jelas sesat. Ya kita katakan sesat. Dan kalau kita dibantah sama orang, ingat tadi pesannya Luqman, wasbir alama bersabarlah atas musibah yang menimpamu setelah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti ada yang melawan, pasti ada yang nggak suka. Itu hal biasa. Itulah kenapa disebut sebaik-baik umat melakukan amar ma'ruf nahi. Jadi kuncinya menurut kami fanatisme. Makanya jangan fanatik. Ya. Kalau ada mazhab satu yang biasa kita pelajari, lepas itu kita dengar dalil lain, ternyata oh ini lebih tepat, berpindah saja. Talfik namanya. Tapi ingat, berpindah bukan berarti semuanya. Ya contoh, sebelumnya belajar sholat, baca iftitah satu versi, mendengar ternyata hadis sahihnya ada sampai 12 versi. Dia pelajari versi kedua, ketiga. Maka yang nggak tepat kalau dia bertahan dengan versi yang satu itu. Justru yang tepat itu ganti-ganti karena semua riwayatnya sahih. Itulah kalau nambah ilmu akan ada perubahan pada amal. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari sikap fanatisme. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri, kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.